1, 2, 3. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melakukan presentasi di malam ini, alangkah baiknya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini bisa kita melaksanakan kegiatan kita, terutama tugas membuat video dari pelatihan kita tadi. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, maka saya beri kesempatan kepada Bapak. Waduh. Ada jaringan ya, gangguan jaringan. Oh, ya, lanjut Bu Mardawi, silakan. Lanjut Bu Haja. Lanjut saja, Pak. Lanjut, silakan Pak. Ya, baik. Kita untuk mengisikan waktu, saya beri kesempatan kepada Bapak Yermia untuk memimpin doa. Pak Yermia. Ya, halo. Ya, jelas Pak, jelas. Jelas ya. Silakan Pak. Oke, baik. Ya. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Saya akan memimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami cintai, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Sertai kami mulai dari pembawa materi, moderator, sampai kami semua peserta pembelajaran ini. Terima kasih. Inilah doa kami ya Allah. Satukan kami selalu, yakinkan kami selalu, supaya kami selalu bersatu Tuhan. Dalam pembelajaran ini kami yakin kami akan mendapat ilmu yang dapat kami pakai nanti untuk kami dapat mengajar di dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yermia. Untuk selanjutnya kita akan masuki acara berikutnya yaitu ice breaking yang dipandu sendiri oleh pemateri yaitu Pak Dedi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, semangat ya Bapak Ibu Guru, walaupun kita berlelah-lelah, walaupun malam, tapi kita masih tetap semangat. Maka dari itu saya akan memimpin ice breaking-nya dengan yel-yel. Mohon Pak Yeremia untuk menyalakan kameranya. Mohon untuk berkenan menyalakan kameranya. Terima kasih. Yang pertama kita akan yel-yel. Yel-yelnya itu adalah karena kita mengusung belajar merdeka. Yang pertama kalau saya katakan merdeka belajar, jawabnya adalah semangat sambil angkat tangannya. Ya, saya ulangi, merdeka belajar, semangat, begitu ya. Nah, terus yang kedua adalah SMK ya, karena kita SMK, maka yang kedua adalah panggilannya Kak bisa gitu. Saya ulangi, yang kedua bisa ya, SMK Pusat Keunggulan pasti bisa gitu ya. Oke, coba kita cek dulu ya.
Silakan dinyalakan untuk mikrofonnya, bisa dinyalakan. Bu Samsia bisa dinyalakan. Oke. Pertama, Merdeka Belajar. Semangat. 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 Oke. Bagus. Terus yang kedua, setelah Merdeka Belajar, SMK. Pasti SMK. bisa. Iya. Oke, SMK Pusat Keunggulan pasti bisa. Begitu ya. Oke, baik. Kita mulai. Merdeka Belajar. Semangat. Semangat. Oke. SMK hebat? Bisa. SMK Pusat Keunggulan pasti bisa. Baik. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mungkin kita terkendala dengan jaringan, tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Zoom meeting ini dengan baik dalam rangka kegiatan fasilitasi in-house training ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam, tentunya sebelumnya kita sudah belajar tentang Merdeka Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus dalam kegiatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, saya akan tampilkan dulu untuk ininya, slide-nya ya. Sudah nampak jelas Bapak Ibu? Iya, jelas Pak. Sudah ya? Baik Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui ya, mulai dari Bapak Ibu semua ya, tentang profil pelajar Pancasila. Silahkan bisa diceritakan atau disebutkan atau dijelaskan, silahkan. Siapa? Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan Bapak Dedi Selendar, silakan. Silakan. Ibu Samsia. Iya, suaranya masih di mute. Nah, silakan Bu. Tadi bagaimana tadi enggak bagus sampai di sini Apa yang Ibu ketahui tentang pelajar Pancasila? Apa yang Ibu ketahui tentang pelajar Pancasila? Profil pelajar Atau apa yang Bapak? Pelajar Pancasila yaitu pelajar yang memenuhi syarat-syarat, misalnya dia semangat, kemudian gotong royong, mandiri, kebinekaan. Bagus sekali Ibu Samsiar, benar itu ya, berarti Ibu sudah membaca dan sudah melakukan literasi sebelumnya ya. Dan saya juga memberikan pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan prinsip Merdeka Belajar yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu? Silakan bisa diceritakan. Pak Yeremia atau mungkin Bu Mardawia, silakan. Ulangi. Baik, terima kasih Pak. Iya. Iya. Pak Yeremia barangkali pertama dulu. Silakan Pak Yeremia. Bisa diulang tadi Bu. Baik. Apakah sudah selama ini sudahkah profil pelajar Pancasila tercermin dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu? Ya, kalau saya Pak sudah yang paling utama kami itu kalau dalam kelas yang atau yang secara umum dulu untuk sekolah. Silakan sepengetahuan Bapak aja. Ya, kalau untuk sekolah itu kami sudah sering melakukan itu profil pelajar Pancasila. Satunya itu kayak bergotong royong ya. Hampir setiap hari Jumat ada yang namanya Jumat bersih.
Nah, Jumat Bersih itu kami selalu adakan gotong royong untuk membersihkan setiap lingkungan sekolah. Nah, bergotong royong ya Pak ya? Ya, gotong royong itu Pak. Ya, Dalam kelas itu kami selalu adakan yang namanya ada kreatif di situ karena kami akhir pembelajaran anak-anak untuk bagaimana cara membersihkan yang benar. Nah, kadang biasa mereka langsung ambil pensil, langsung ambil meja, lagi itu sapu untuk membersihkan dengan dan juga dia punya meja, kursi. Oke, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Yeremia Pali atas berbagi ya, untuk berbaginya di di latar belakang ya para peserta kita pada malam hari ini. Jadi profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah tertanam ya di peserta didik kita. Salah satunya adalah kegiatan gotong royong dalam kerja bakti. Sama seperti Bu Samsiar tadi juga sampaikan, salah satunya yang sudah tercermin adalah gotong royong seperti itu. Silakan Bu Mardawia, mungkin bagaimana untuk profil pelajar Pancasila ini, apakah paradigma baru atau memang sebenarnya ini cuma berganti nama saja? Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya Pak, ya termasuk paradigma baru, walaupun sebagian besar dari kegiatan-kegiatan atau yang termasuk dalam profil Pancasila itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Namun pelaksanaannya yang belum seperti yang kita lalui selama ini. Sebenarnya misalnya gotong royong. Kita ini sekali melakukan gotong royong baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apalagi yang nomor satu Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Itu kan semuanya sudah kita lalui semuanya. Namun ada masih beberapa hal yang belum terlalu terarah. Misalnya bernalar kritis, kreatif. Sudah ada kreatifnya, nalar kritisnya juga sudah ada, namun belum terlalu seperti yang kita hadapi atau yang kita dapatkan di pelatihan ini. Begitu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para peserta, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Secara dasar, ternyata Bapak Ibu tentunya sudah memiliki pemahaman yang kuat dan mendasar Pancasila. Mungkin saya akan kaitkan bagaimana profil pelajar Pancasila ini ada relevansinya, secara kontekstual itu ada relevansinya dengan pembelajaran ya, bagaimana seperti itu. Nah, jadi secara definisi itu profil pelajar Pancasila itu bertujuan ya menunjukkan karakter dan kompetensi. Jadi ada yang harus Bapak Ibu termasuk saya juga tentunya, karakter ini harus ada korelasinya dengan kompetensi. Jadi kalau paradigma yang lalu dulu itu yang penting anak nurut aja dulu. Dia nggak bisa apa-apapun juga nggak apa-apa. Yang penting anak nurut aja. Kalau udah nurut apa aja bisa bisa gitu kan. Bagaimana kalau anak kita udah lulus terus dia belum kompeten, belum punya kemampuan apa-apa? Ya berarti pas begitu bekerja di tempat industri ya mungkin karakter nurutnya itu bisa membantu, tapi mungkin akan memberatkan dia nanti di kedepannya ya, seperti itu. Tapi kalau memiliki karakter yang baik didukung dengan kompetensi ya yang baik juga tentunya itu akan menjadikan jati diri pelajar kita itu yang tentunya yang berpotensi ya, yang berkompetensi dan berkompetisi nantinya. Nah, Bapak Ibu, saya kuatkan lagi itu profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi ya, di mana yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi cerminannya bagaimana di sekolah
kita menggunakan pembelajaran behavior ya, atau seperti pada teori kebiasaan, kebudayaan, di mana kita membudayakan anak-anak untuk berdoa, ya, untuk mengucapkan salam, ya, terus juga untuk mensyukuri segala apa yang dia terima, baik pembelajaran maupun juga semua karunia yang Tuhan ulah berikan kepada siswa kita, dan menunjukkan bagaimana akhlak ya, akhlak yang mulia dan taat beragama, itu yang paling utama. Nah, ini didukung dengan penerapan budaya ya. Jadi penerapan agama bertakwa dan lain sebagainya itu dengan budaya. Budaya bertakwa. Jadi bukan pengetahuan saja, tapi memang harus dibudayakan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kuatkan lagi yang kedua adalah berkebinekaan, kebinekaan global. Iya, kebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini ya, pelajar Indonesia itu memiliki jati diri sendiri ya, di mana dia menghargai budayanya sendiri dan menghargai budaya orang lain, serta mampu berinteraksi secara skup kecil maupun sampai dengan skup yang paling besar, yaitu global. Jadi tidak soliter ya, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama begitu dengan orang lain. Ya, karena nanti ini berkebinekaan global ini semua profil pelajar Pancasila ini akan berkesinambungan dengan SMK keunggulan, yaitu di mana ada project based learning ya, nanti seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah mandiri, di mana ini siswa-siswa kita diharapkan untuk bisa survive ya. Survive itu bertahan dalam segala kondisi, ya, mampu menghadapi dalam segala kondisi dengan solutif ya. Dia mampu memberikan solusi pada dirinya dan juga kepada orang lain mungkin ya, membuat perencanaan, melaksanakan proses, bahkan sampai merefleksikan apa yang sudah dia kerjakan, seperti itu ya. Di karakter Pancasila, profil pelajar Pancasila kita yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama ada apa? Bapak Ibu? Bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul. Yang kedua, berkebinekaan, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Iya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu bergotong royong. Ini adalah budaya kita, budaya bangsa Indonesia ya. Tentunya kita menerapkan atau mencerminkan gotong royong ini dalam pembelajaran siswa berupa diskusi, kolaborasi ya, dan juga pembelajaran project based learning. Jadi pembuatan project ya. Jadi anak-anak itu mendapatkan project secara kelompok, membuat sebuah layanan jasa, layanan produk dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima adalah bernalar kritis ya. Jadi kritis itu dia mampu menganalisa. Nah, ini cocok sekali, sangat kontekstual di masa kini ya, di mana kita mendapatkan informasi dari mana saja, informasi dari media sosial ya, dari grup dan lain sebagainya, kita wajib menyaring. Nah, ini anak-anak kita itu harus memiliki sikap seperti itu, memiliki karakter seperti itu, di mana menemukan sesuatu itu, mendapatkan sesuatu nggak langsung dicaplok terus disebar-sebar ke orang lain. Jadi langsung ketika mendapatkan sesuatu maka terjadi analisa terlebih dahulu ya, seperti itu. Dianalisis, setelah itu dievaluasi, lalu mungkin direfleksikan, dan kalau memang itu adalah hoax maka ya tidak akan disebarkan ataupun juga tidak akan menjadi sesuatu hal yang merugikan untuk dirinya dan orang lain. Kalau memang itu benar dan baik, mungkin itu juga bisa memberikan inspirasi atau menjadi informasi untuk yang lain. Oke, selanjutnya adalah kreatif. Oke, ini adalah yang terakhir. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oke, itu salah satunya adalah kreatif. Baik Bapak Ibu, kreatif ini adalah bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang
orisinil ya. Nah, bagaimana Pak dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi? Ya, mungkin itu sebagai inspirasi, nanti bisa menghasilkan produk baru ya, yang orisinil. Oke, Bapak Ibu, ini adalah cakupannya, beriman, bertakwa, dan sebagainya itu dimensinya ya, pada elemen Maaf, profil waktunya Pancasila. tinggal 9 Yang menit. pertama ada 9 menit, tinggal baik, 9 menit. terima kasih. Ya. 9 menit, oke baik. Ini adalah ringkasan-ringkasannya, bisa dilihat di slide-nya. Mungkin saya akan sampai di sini saja dulu, sambil dilihat ya Bapak Ibu, sambil bisa diperbesar dan lain sebagainya, sambil nanti bisa ditanyakan apa saja, mungkin yang belum dipahami dan belum mengena pada sesi pertemuan ini, Bapak Ibu bisa tanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bertanya sampai di situ dulu. Jadi sebelumnya saya akan tanya terlebih dahulu ke Bapak Pali. Ada berapa karakter profil pelajar Pancasila, Pak? Ada 6 ya. Baik, Pak Pali ada. Halo Pak Pali, Pak Yeremia. Ya, halo. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar, Bapak. Silakan. Iya, halo. Pak Yeremia, coba dicek lagi suaranya. Tak terdengar ke sini. Oke. Baik. Halo, halo. Halo. Ya, halo. Ya. Nah, iya Pak Yeremia. Pak Yeremia. Ya. Ya, kalau siswa kita membuat produk ya, membuat produk bersama teman-temannya ya, dan menawarkan kepada publik atau masyarakat itu sampai mampu menjual gitu ya, sampai mampu menghasilkan sesuatu. Apakah itu termasuk dalam salah satu karakter yang diinginkan di profil pelajar Pancasila, Pak? Kurang jelas, Pak. Tolong bisa diulang. Oke, baik saya ulangi ya. Kalau siswa-siswa kita buat untuk membuat satu kegiatan berwirausaha, misalkan membuat produk, ya, lalu menjual dengan menawarkan jasa atau menawarkan satu produk, mengevaluasi dan lain sebagainya hingga akhirnya mendapatkan income, penghasilan, dan buat anak-anak itu tersendiri bisa membuat laporan, itu termasuk dalam profil Pancasila yang mana ya kira-kira ya Pak? Kalau menurut saya itu bernalar kritis ya. Karena dia memperoleh memperoleh dan dapat memproses informasi, dapat mendapatkan juga gagasan gitu. Yang bernalar kritis, Pak. Yang bernalar kritis. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang menanggapi, bisa mengoreksi pendapat dari Pak Yeremia Pali. Silakan Bu Mardawia atau Bu Maaf, Pak Pak, hanya Suwanto. untuk mengingatkan saja, waktu tinggal 5 menit, Pak. Baik, ya. Silakan bisa untuk adakan sesi tanya jawab. Bagaimana? Oh, Pak? Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih tadi juga Pak Pali untuk jawabannya. Saya luruskan lagi, mungkin ya bisa saja itu kritis ya. Tapi mungkin di situ lebih kepada penguasaan beberapa karakter ya, seperti gotong royong, karena di situ ada project ya, project itu pasti bergotong royong. Ya, di situ juga masuk juga ya, bernalar kritis, kreatif juga ya, terus juga mampu secara mandiri ya, dan juga beberapa profil pelajar Pancasila ini di dalam kegiatan project based learning itu sangat mengena semuanya, termasuk seperti itu. Baik, selanjutnya silakan Bu Moderator untuk mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya. Mungkin satu pertanyaan aja karena waktunya tidak cukup mungkin ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Presenter. Ya, kepada Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita melihat tadi Pak Dedi Sehendar sudah mempresentasikan mengenai profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Ibu
guru yang hebat, saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama ini kita satu saja dulu penanya. Silakan Bapak, Ibu. Kemana Bu? Silakan. Bu Mardawia ada. Pak Wanto silakan Pak ya, Pak Wanto atau Bu Samsiar. Oh ya maaf Pak admin Pak Dedi, Pak Wanto terlempar keluar tadi Pak, bisa dimasukkan kembali. Pak Wanto ini udah sudah masuk ada di tuh. dalamnya. Oh, sudah cuman gambar masuk. aja. Sudah masuk. Udah masuk tapi nggak ada gambar, nggak ada suara. Oke. Halo semuanya, saya punya suara gimana? Sekarang bagus sekali Pak Pali. Bagus sekali. Oke, Tadi kecil banget, baik. sekarang udah bagus. Oh setelannya Iya. tadi Pak, ada setelannya. Saya sudah setel bagus. Oke. Bagus. Bu Samsiar ada pertanyaan Bu Sam? Kalau gambar Pak gimana gambar? Jernih? Bang, gambar bagus. Jernih. Oke, Bu baik. Samsiar, Pak Suwanto ada yang ditanyakan sebelum kita refleksi? Ini lagi jelek jaringan, Bang. Pak. Oh, baik. Lagi putus-putus. Masih putus-putus ya. Baik Bapak Ibu. Gimana Halo. Bu Samsiar Latif? Bu Sam? Pak Suwanto yang ditanyakan silakan. Oke. Waktu kita tinggal 3 menit Pak. Baik, tadi kita dari awal sudah ada tanya jawab tentunya ya. Iya. Jadi saya bisa memparafrasekan atau juga mensintesa dari kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang hebat, tentunya secara pengetahuan dan dari diri masing Bapak Ibu, saya sudah melihat bahwasanya mendengar juga bahwa Bapak Ibu sudah mampu memahami ya. Dan sekarang mungkin tinggal nanti bagaimana menerapkan konsep belajar merdeka yang berpusat kepada peserta didik, ya, di mana peserta didiknya memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, saya persilakan kepada Bapak Ibu siapa di sini yang akan memberikan refleksi pada pembelajaran kita atau pada pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Saya Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bu Latif. Bu Samsiar. Ya, silakan Ibu Samsiar. Terima kasih. Terus yang sempat saya kutip dari materi hari ini, malam ini, prinsip pelajar Pancasila ada 6, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih Bu Samsiar Latif. Bapak Ibu semua, tentunya materi yang singkat ini, di pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan kita penguatan bagaimana merencanakan ya apa yang akan kita kerjakan dan melaksanakan apa yang akan kita kerjakan dan mengevaluasi juga merefleksi apa yang kita kerjakan nanti di pembelajaran kita di kelas. Apakah sudah benar-benar merdeka, ya? Apakah sudah benar-benar berpusat kepada peserta didik? Apakah sudah benar-benar peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila? Saya harap kita semua mampu untuk mensukseskan anak-anak didik kita, peserta didik kita untuk sampai pada di tujuan pembelajaran mereka di sekolah kita, ya. Baik, itu dari saya mohon maaf atas kurang dan sesuatu yang tidak berkenan mungkin bagi Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, akhirnya saya akhiri pertemuan hari ini, malam ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada presenter yang telah